Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih suka belajar firman Tuhan? Hari ini kita akan kembali belajar dari Alkitab, yaitu belajar dari kitab Efesus bagian ke-8 dengan judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Bacaan kita terambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi hal pertama yang dikatakan bahwa kita hidup sebagai anak terang adalah hidup di dalam kasih. Kasih pasti ada tindakan kasih. Namun kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan melakukan tindakan kasih itu dengan sekedar memberi perhatian atau memberikan uang atau dana kita kepada orang yang membutuhkan. Padahal esensi daripada tindakan kasih itu adalah ketika kita peka terhadap kebutuhan sesama, baru tindakan kasih itu akan tepat sasaran. Sebagai contoh, misalnya ada seorang teman yang datang pada kita untuk meminjam uang atau karena kebutuhan sesuatu, dan karena kita sibuk dan hanya buru-buru, kita langsung memberikan uang tersebut atau dana yang dibutuhkan tanpa kita mengetahui bahwasanya mungkin teman kita datang juga untuk curhat atau untuk mencari solusi apa yang harus dikerjakannya tentang masalah yang dihadapi ini. Karena itu apabila kita kurang peka akan kebutuhannya, maka tindakan kasih kita itu menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian kita lanjutkan pembacaan kita ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi hal yang kedua, sebagai anak terang kita harus menjauhkan diri dari percabulan, kecemaran, keserakahan, bahkan kata-kata kotor dan sembrono pun tidak boleh keluar dari mulut kita dan tidak boleh ada di dalam hidup kita. Kemudian ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat 6, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi hal yang ketiga, sebagai anak terang, terang hanya menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kembali katakan kebenaran. Yang ketiga adalah kebenaran. Jadi tetap harus ada kebenaran. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, maka kita harus berpegang pada kebenaran. Dan kebenaran kita dasarnya apa? Firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sebagai anak terang, hal yang keempat yang kita perlukan adalah menguji. Ujilah hidup kita. Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan setiap saat? Ataukah kadang-kadang pikiran kita, tindakan kita, perkataan kita, atau apapun yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan? Pernahkah saudara menanyakan hal itu? Karena itu ada 4 hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, tindakan kasih yang tepat sasaran. Yang kedua adalah menjauhkan percabulan, keserakahan, kecemaran, kata-kata kotor atau sembrono. Yang ketiga adalah menghasilkan atau berbuahkan tindakan kita, kelakuan kita berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Serta yang keempat adalah kita harus selalu menguji diri kita apakah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.